warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ayu Lestari, NPM 204220023 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep IPS di SD. Yang pertama, pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang merupakan ilmu komponen disiplin, ilmu yang fokus mempelajari tentang kehidupan. Hal ini mencakup cara orang berinteraksi, struktur sosial, budaya, dan ekonomi, serta perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dari definisi tersebut, ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat berkembang, bagaimana individu berinteraksi antar individu, dan bagaimana individu berinteraksi antar sesama kelompok atau masyarakat. Nah, ini juga mencakup beberapa aspek seperti aspek budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari IPS SD yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami konsep di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat memiliki pikiran yang logis, kritis, dan rasa ingin tahu serta pemecahan masalah di lingkungan sekitar. Yang ketiga, diharapkan siswa juga dapat berkomunikasi antara individu maupun golongan kelompok masyarakat, baik di tingkat nasional ataupun global. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa IPS SD memiliki 6 cabang ilmu. Yang pertama ada antropologi, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada geografi, yang keempat ada sosiologi, kelima sejarah, dan 6 psikologi. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang ilmu antropologi. Perlu teman-teman ketahui, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang memiliki arti manusia, dan logos memiliki arti ilmu. Jadi dapat kita ketahui bahwa antropologi merupakan cabang ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia, baik itu cara memahami seperti fisik, kebudayaan, dan masyarakat. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa di ilmu antropologi memiliki konsep, misalnya seperti konsep kebudayaan. Di sini konsep kebudayaan mempelajari kebudayaan manusia, termasuk nilai-nilai norma, adat istiadat, serta kepercayaan yang dianut oleh kepercayaan masing-masing. Contohnya seperti upacara adat dan bahasa daerah yang digunakan untuk komunikasi antara individu sesama individu ataupun antara individu dan sesama kelompok masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani dari kata oikonomos yang memiliki arti manajemen urusan rumah tangga, khususnya pada penyediaan dalam pendapatan. Di sini terdapat konsep kebutuhan. Konsep kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperuntukkan oleh manusia untuk memenuhi atau mempertahankan hidup. Nah, di sini juga kebutuhan bisa berupa barang atau jasa, dan kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal, serta kebutuhan sekunder misalnya seperti pendidikan, dan kebutuhan tersier. Yang ketiga ada geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani dari kata geo yang artinya bumi, dan graphen yang artinya lapisan. Nah, bisa didefinisikan bahwa ilmu geografi adalah ilmu persamaan dan perbedaan gejala alam serta
interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, di dalam ilmu geografi juga terdapat beberapa konsep, misalnya seperti konsep lokasi. Di sini konsep lokasi adalah penataan lokasi atau letak pada suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama konsep lokasi absolut, yaitu lokasi di mana letak suatu wilayah ditentukan oleh koordinat geografis. Yang kedua ada lokasi relatif, yaitu lokasi yang ditentukan oleh berdasarkan letak suatu tempat. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang memiliki arti pohon. Nah, pohon di sini melambangkan bahwa sejarah memiliki perkembangan peristiwa secara berkesinambungan. Jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Dan di sini terdapat konsep sejarah, misalnya konsep peristiwa. Konsep peristiwa dalam sejarah yaitu merujuk pada kejadian penting pada masa lalu. Contohnya seperti peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir itu ada ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu sosius yang memiliki arti berkawan atau bermasyarakat. Jadi dapat kita lihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sekelompok individu yang disebut dengan masyarakat. Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam sosiologi, yang pertama masyarakat, kedua peran, ketiga norma, sanksi, dan interaksi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, jadi pengembangan pembelajaran IPS di SD yaitu meningkatkan metode dan strategi pembelajaran agar siswa dapat menerapkan konsep-konsep di dalam IPS untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua ada metode, yang ketiga media, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pendekatan pada IPS SD. Yang pertama ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan satu tema atau topik tertentu sehingga siswa lebih mudah untuk memahami suatu materi. Misalnya tema lingkungan. Nah, di dalam tema lingkungan tersebut di dalamnya sudah terdapat ilmu sosiologi, biologi, geografi, dan ekonomi. Yang kedua ada pendekatan kontekstual, dan yang ketiga ada pendekatan inquiry. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode pembelajaran pada pelajaran IPS SD, yaitu yang pertama metode diskusi. Metode diskusi ini melibatkan siswa dalam satu kelompok untuk menganalisis atau memecahkan suatu topik, misalnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan atau lingkungan remaja. Selanjutnya ada media pembelajaran di IPS. Selanjutnya kita akan membahas tentang media pembelajaran IPS. Di sini yang pertama ada media visual. Media visual bisa kita gunakan seperti peta, gambar, atau poster. Yang kedua ada media audiovisual seperti kita menayangkan video-video edukasi. Yang ketiga ada media interaktif seperti menggunakan aplikasi edukatif seperti Quizzes. Yang keempat ada media cetak seperti buku atau lembar kerja siswa. Dan yang kelima ada media lingkungan seperti kita mengajak anak-anak untuk melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar.
Dan materi kita yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran IPS. Terdiri dari evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis yaitu dilakukan melalui tes atau melibatkan jawaban dari siswa. Misalnya kita memberikan soal pilihan ganda ataupun esai serta uraian. Adapun juga evaluasi tentang penilaian diri atau self assessment. Nah, itu biasanya dilihat dari bagaimana siswa dalam memecahkan masalah atau menerapkan konsep-konsep IPS yang sudah diajarkan pada lingkungan sekitar.